Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li jami'il anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jakarta Islamic Center rahimakumullah. Senantiasa di awal khutbah Jumat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas duniawi, namun tetap kewajiban menghadap Allah kita laksanakan, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan semuanya itu diterima dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin dunia akhirat, bertanggung jawab di hari kiamat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan nanti syafaatul uzma, dispensasi yang terbesar di hari kiamat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, beberapa hari ke depan akan kita akhiri tahun 2013, yang tentunya kita sering menghitung-hitung dan harus mengkoreksi diri kita sejauh mana di tahun 2013 ini memasuki 2014 harus lebih baik, lebih meningkat prestasi hidup kita, baik itu urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sendiri sebelum dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, media yang paling efektif dalam kehidupan kita, sering-sering kita mendengarkan tausiah, pengajian, keagamaan, khususnya kita orang Islam, untuk lebih meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah. Bila itu kita tinggalkan lengah dengan kehidupan dunia yang begitu hebat sekarang ini, bahkan ada orang berkata hidup di dunia ini lebih kejam dari binatang yang cukup dahsyat, dari binatang yang cukup buas. Dunia lebih kejam segala-galanya. Alhamdulillah ada agama, alhamdulillah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kita melalui lidahnya ulama-ulama kita yang tentunya membawa kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita jangan lupa, melalui mimbar Jumat ini saya mengajak
bahwa akan kita masuki bulan Rabiul Awal, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal bulan hari kelahiran Rasulullah. Saudara, kenapa ini harus kita peringati? Kenapa ini harus kita besarkan? Satu contoh yang ringan saja, di Jakarta Islamic Center ini diadakan Maulid Nusantara. Tujuannya mempersatukan saudara-saudara kita dari berbagai macam daerah kumpul di Jakarta, masing-masing membawa daerahnya masing-masing yang islami, ditampakkan, ditunjukkan di tempat ini, Provinsi DKI Jakarta. Bahkan JIC ini melaksanakan sudah yang ke-8 kali festival Maulid Nusantara ini, berbagai macam kegiatan. Bahkan di Jakarta begitu banyak maulid dari berbagai macam versi yang mengadakannya. Ada yang baca Barzanji maulid itu, ada yang membaca Diba, ada yang baca Syarafal Anam, berbagai macam, itu semua bagus. Kenapa? Yang diangkat sejarah bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil sampai dia jadi pemimpin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah contoh teladan yang multi kompleks. Dari sudut pandang mana saja beliau yang paling lengkap. Inilah yang perlu kita tonjolkan. Apalagi Indonesia, khususnya Jakarta, Maulid ini perlu digencarkan, Maulid ini perlu digalakkan. Kenapa? Di sana ada tausiah, di sana ada didikan akhlakul karimah, yang kita harapkan nanti dari Maulid itu pemimpin Indonesia akan meniru paling tidak sekian persen akhlak Nabi. Kalau semuanya tidak mungkin, sekian persen akhlak Nabi bisa diterapkan berbangsa dan bernegara. Itu tujuannya Maulid. Ada orang suka protes, di Mekah nggak ada Maulid, di Madinah nggak ada Maulid Nabi, kok di Jakarta Indonesia ramai. Benar itu Maulid. Jawabannya nggak susah, gampang. Di Mekah nggak ada Maulid Nabi kayak Jakarta, ada Ka'bah. Orang banyakan udah pada bener, Ka'bah di depan dia. Ada Makom Ibrahim, ada Hijir Ismail. Berbagai macam ibadah di sana banyak. Ada sumur Zam-Zam. Walhasil banyak tempat ibadah, doa yang mustajabah. Di Madinah kenapa nggak ada Maulid? Ada makam Nabi. Disitulah ada makam jasad Rasulullah. Orang banyak ziarah. Bahkan sering diucapkan, siapa yang pergi haji ke Mekah, ke Ka'bah, dia nggak ziarah ke makam Nabi di Madinah, dia termasuk orang yang sombong dan congkak, brutal, tidak ngikuti akhlak Rasul. Begitu hebatnya ungkapan Rasul. Maka di Madinah orang banyak ziarah menghadap Rasulullah. Ziarah itu bagus, mengingatkan kita kematian, mengingatkan perjuangan bagaimana Rasulullah, mengingatkan kita untuk meningkatkan prestasi amal yang terbaik. Inilah dunia. Perlunya kita Maulid. Mari hidupkan Maulid. Tingkat RT, RW terus sampai ke istana. DKI begitu syiar kita lihat. Maulid berbagai macam cara. Yang baca Barzanji bagus, yang gak baca Barzanji cakep. Yang penting jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain.
Bagaimana tidak? Lihat ungkapan maulid. Anta syamsun, anta badrun. Kau Muhammad bagaikan matahari. Kau Muhammad bagaikan bulan purnama. Fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Kalau lampu yang ada di sekitar masjid ini hanya menerangi yang zahir, matahari juga menerangi yang zahir, tapi cahaya Rasulullah tembus di hati sanubari kita. Berimanlah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu hebat cahaya Rasulullah, cahaya di atas cahaya, tembus di hati sanubari kita. Banyak pejabat kita pada beriman, banyak pejabat kita berakhlakul karimah, banyak pejabat kita merakyat berkat Rasulullah. Tidak sombong, tidak congkak, tidak arogan. Ini pemimpin yang niru Rasulullah. Ada pemimpin yang arogan, berkata seenaknya, berbuat seenaknya, tidak melihat rakyat jelata, tidak melihat orang miskin di bawah, tidak pernah turun ke bawah. Apa yang terjadi? Dia banyak kelemahan-kelemahan, kegagalan dalam bekerja, memimpin satu tempat atau satu daerah. Kita bersyukur, alhamdulillah, masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang taat kepada Allah, yang berakhlakul karimah. Sebab Rasulullah diutus ke alam dunia. Hadisnya populer yang sering mubalik dalam maulid ungkaf, bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah kita tiru. Siapapun, kapasitas apapun yang kita miliki, insya Allah akan berkah. Bapak, saudara, dunia sementara. Kita nggak tahu besok, lusa kita dipanggil Allah. Orang makin tua, makin tambah umur, bukan makin gagah, bukan makin berbanyak maksiat, tapi banyak beribadah. Itu yang kita raih ke depan. Kita sering baca surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang Allah kasih panjang umur, kata Tuhan, kami berikan panjang umur sampai 70, mungkin 80, bahkan 100 lebih pemimpin-pemimpin dunia. Nunakisu fil khalqi, kami akan cabut, kembalikan lagi dalam kejadian. Coba Bapak saudara lihat, banyak orang 70, 80 pikun, udah makan 2 piring ngaku belum makan, buang air besar di tempat tidur, terkadang diminumin, diberikan makan, jalan tidak mampu pakai roda. Bukankah itu ditarik? Teh manis jadi pahit, pantak yang manis jadi pahit. Itulah hidup kita yang ada di masjid ini. Insya Allah ke depan, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita berbuat baik untuk diri kita dan untuk masyarakat dan untuk Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia apapun profesinya, yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Mudah-mudahan mimbar Jumat yang singkat ini memberikan motivasi hidup ke depan. Mari kita sambut Maulid Nabi di Indonesia ini dengan syiar berbagai macam kegiatan, tujuannya untuk takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan akhlak Rasul yang begitu melekat pada jiwa-jiwa kita umat Islam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan Jakarta Islamic Center mengadakan hari ini
Festival Maulid Nusantara. Silakan bapak-bapak, saudara-saudara nanti bisa mengunjungi dan melihat tentunya, dan mendoakan agar senantiasa Jakarta Islamic Center ini di bawah kepemimpinan gubernur yang baru, tentunya Jakarta baru, akan membawa berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mattasarat ainum binazar wa udunum bi khabar yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salawatullahi alaihi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum kita tutup khutbah kedua dengan doa, saya memperkuat, mentaukid, mari lewat maulid anak-anak kita bekali dengan akhlakul karimah. Al-adab asmanu minad dahab. Akhlak, budi pekerti lebih berharga daripada emas, perhiasan, berlian apapun hidup ini. Kalau Rasulullah kita lihat begitu hebat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, begitu hebat akhlaknya di hadapan fakir miskin, di hadapan rakyat jelata, di hadapan orang-orang yang punya ilmu banyak, tetap berakhlak baik. Ini yang kita harapkan anak kita ke depan. Ayo bapak saudara, jadikan anak bapak saudara ke depan. Doa Nabi Ibrahim akan melekat pada jiwa kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Satu saat anak kita jadi dokter ahli medis yang islami, punya akhlak yang baik. Kalau dia jadi akabri jenderal yang punya akhlak baik. Kalau dia jadi pejabat tinggi yang akhlakul karimah kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat lagi kalau kita mesebut, kalau dia jadi gubernur, tentunya bapak saudara tahu gubernur yang disenangi oleh rakyat kita di Jakarta ini. Inilah harapan kita ke depan. Mudah-mudahan gubernur kita Pak Jokowi yang baru di DKI ini, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Mimpin Jakarta baru akan lebih baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan kita panjang umur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami panjang umur dengan penuh sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak lagi halal untuk senantiasa kami berjuang kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ke depan anak-anak yang qurrata a'yun, sejuk di pandangan agama, sejuk di pandangan bangsa dan negara, sejuk di pandangan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan Jakarta dari berbagai macam musibah, jauhkan Jakarta dari berbagai macam penyakit, jauhkan Jakarta dari berbagai macam rongrongan hidup. Ya Allah, selamatkanlah bangsa dan negara Indonesia ini. Engkaulah yang menerima segala doa dan permohonan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ciptakanlah persatuan dan kesatuan di negara Indonesia yang kita cinta ini, dan jadikan Jakarta akan lebih baik, berkah dunia dan akhirat. Allahumma gfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullah a'azzu wa ajallu wa akbar.